Jadi di Kecamatan Sampang itu hanya ada 4 kampung KB. Yang pertama Taman Sare, yang kedua di Desa Pulau Mandangin, kemudian Desa Banyumas, yang satunya lagi di Gunung Mada. Ya. Kemudian yang keempat, apa aja yang ada di kampung KB. Ini kegiatan baru kita LC bersama TPK. Ini Pak Rusdi sudah hafal sekali dengan LC ya Pak Rusdi ya. Terima kasih juga untuk dukungannya mengenai program kami yang berurusan dengan KUA LC komunikasi ya. Sebenarnya apa sih kampung KB itu? Kira-kira ada yang tahu apa itu kampung KB? Kak Uus? Ini kader TPKBD di Taman Sara Kak Ibu. Ini tangan kanannya kita yang ada di desa. Jadi kalau kita butuh apa-apa, kita belum bisa turun ke desa, kita minta tolongnya ke Kak Uus ya. Karena Bu Ira juga pegang 4 desa Pak, jadi tidak bisa fokus ke satu desa saja. Kak Ira itu pegang Taman Sare, kemudian di Gunung Mada, di mana? Di Gunung Sekar, satunya lagi di Mbak Ira pegang 4 desa, kampung ini. Jadi mohon maaf kalau kita tidak bisa, mungkin kurang fokus di satu desa. Jadi harus dibilang-bilang. Belum lagi laporan-laporan kita yang ada di balai yang harus dikerjakan juga. Mungkin Bu Bidan juga banyak kerjaannya sama ya Bu ya. Gitu. Lanjut. Nah ini sebenarnya apa sih kampung KB itu? Kampung KB itu satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu terdapat keterpatuhan program KKBPK. KKBPK itu programnya BKKBN, yaitu kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Untuk sekarang KKBPK ini sudah diganti menjadi Bangga Kencana. Sama artinya pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Dan pembangunan sektor terkait. Jadi untuk kampung KB ini Bapak Ibu tidak hanya programnya KB saja, tapi semua lintas sektor. Dan di sini kita minta tolong Pak Nero untuk mengundang dari Babinkas, dari KUA, dari dan kesehatannya. Semua kita bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Kalau di BKKBN memang fokusnya ke keluarga. Jadi kalau keluarganya itu sehat, diharapkan keluarga juga sehat. Akhirnya menjadi masyarakat yang sehat dan berkualitas. Jadi kalau kita ada kegiatan dari KUA, ada kegiatan dari Polsek gitu Pak, ada kegiatan dari Bidan, boleh kita bersama bekerja sama. Jadi bisa menggunakan kami juga untuk meningkatkan kualitas hidup di masyarakat, khususnya di desa Taman Sare. Selanjutnya, dulu kampung KB dibentuk itu setara dusun. Jadi ada dusun di dusun kampung KB. Kalau sekarang setara desa, biar cakupannya itu lebih luas. Dusun kan kecil ya, jadi di tingkat desa. Ditetapkan bahwa ruang lingkup kampung KB meliputi satuan wilayah setingkat desa atau kelurahan. Jadi begitu. Selanjutnya, dari sini. Kampung KB merupakan gerakan bersama. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Kampung KB tidak hanya programnya dari KB saja, bukan keluarga berencana saja, tapi keluarga berkualitas. Keluarga berkualitas itu tidak hanya dari sehat badannya saja, tapi juga sehat apanya saja. Ibu kalau sehat berkualitas itu sehat fisik, sehat sosialnya. Percuma kalau kita badannya sehat, kuat, tetapi otaknya tidak sehat. Sehat psikologisnya, jadi nggak gampang stres, nggak gampang ini ya, sehat semuanya. Membangun kesadaran kolektif pemerintah. Jadi dari beberapa aparat desa, dari Polsek, dari KUA kita bekerja bersama-sama. Dari pihak swasta, dari masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera, itu tujuannya. Diadakan kampung KB melalui program Bangga Kencana di Indonesia. Sebenarnya untuk kampung KB ini kegiatannya harusnya ada
2 kali dalam 1 tahun. Karena ada satu dan lain hal, ini juga baru terlaksana pada hari ini. Di sana disebutkan bahwa tanggal 29 Maret Pak. Jadi baru bisa terlaksana hari ini. Mungkin nanti Pak kalau ada kegiatan di desa, kan di desa juga ada program stunting ya Pak ya. Ada tentang stunting, itu bisa kita bisa kerjasama juga. Kan berbeda juga ada. Stunting itu bukan tugasnya dari KB saja, karena Pak Presiden mengamanatkan untuk stunting ini dari BKKBN. Tapi bukan BKKBN saja, semuanya, dari kesehatannya, dari lingkungannya, karena stunting itu selain dari asupan makan, juga dari lingkungan Pak, lingkungan umum, air kotor, itu juga mempengaruhi anak tumbuh stunting. Stunting itu apa ya kira-kira? Dari tadi ngomong stunting, ada yang tahu stunting itu apa? Kerdil, ada lagi apa? Ayo kader KB, stunting apa? Kenapa? Yang keras Mbak, ada apa-apa Mbak? Usianya sama, tapi tinggi badan berbeda. Berbedanya lebih apa? Apakah hanya dilihat dari fisiknya saja? Tidak. Apa kira-kira lagi? Kurang gizi yang kronis. Iya. Jadi stunting itu tidak hanya dilihat dari postur tubuh yang pendek saja. Jadi tidak semua orang pendek itu stunting. Tapi kalau stunting itu pasti pendek. Tidak hanya dari postur tubuh pendeknya, tapi juga otaknya, kemampuan otaknya juga. Lanjut. Nah, di sini pemuda kampung KB. Susunannya untuk pengurus kampung KB Desa Tamasarah. Untuk ketuanya Pak Redin ya Pak Muzamil, benar ya Pak ya. Untuk sekretarisnya Pak Ahmad Mustafa ada ya. Hadir ya Pak ya. Hadir. Untuk bendaranya Mbak Musa Oka. Oh, Ibu. Maaf ya Ibu, saya untuk seksi keagamaannya Pak Baidul. Ada ya Pak ya? Tetap ya? Perjalanan. Dari tetap ya? Oh, pendidikannya Mbak Miss Jaha. Ada ya? Iya, ini memang tahun 2021. Mungkin kalau ada perubahan bisa langsung dirubah di sini. Nanti kita daftar SK Kampung KB yang tahun 2022. Kira-kira yang seksi pendidikannya ini mau diganti siapa? Kalau baru nanti tidak ada Pak Edi. Siapa? Mbak Ila. Nama lengkap Lailatul Syarifah. Untuk seksi reproduksinya ini Mbak Jamila. Ada ya? Iya. Sama ini anggotanya. Oh, tidak usah ye Mas. Tidak usah ye Lailatul Syarifah. Tidak usah ye. Maaf ya, saya agak Gini. suka lupa kalau nama. Kemudian untuk seksi ekonomi ini Mbak Inami. Oh, Ini ya. mohon maaf ya Mas Inami. Yang mana? Itu Pak Haji. Perlindungan ini Sarjana Sumber. Pak Haji. Sama Bapak Sutrisno. Ini kan sudah diganti Pak Yunus ya. Kemudian seksi kasih sayang ini dari kader BKB kita Pak Faizal. Saya kenal hari ini ya. Seksi sosial budaya saya si Pak Udin. Syifa Ubi. Iya, si Pak Udin benar ya. Seksi benar ya Pak ya, ada ya. Seksi pembinaan lingkungan ada Pak Mas Budi. Ada ya. Pak Mas Budi. Oh, sama ya. Ya, yang
ya ini kenapa seksinya itu ada 8? Ada seksi keagamaan, seksi pendidikan, seksi reproduksi, ekonomi, pendidikan, kasih sayang, sosial budaya dan lain-lain. Ini mengacu kepada 8 fungsi keluarga. Jadi di BKKBN itu kita punya 8 fungsi keluarga. Di keluarga itu harus mengamalkan ya 8 fungsi ini. Fungsi keagamaan. Jadi keluarga itu merupakan tonggaknya anak-anak. Tahu agama itu kalau kita dididik mulai dari kecil. Kalau agama dari kecil itu sudah bagus, insya Allah ketika dia sudah dewasa nanti, ketika ada pengaruh-pengaruh dari luar akan susah untuk masuk, karena dia sudah kuat agamanya. Kemudian pendidikan keluarga juga merupakan pendidikan pertama buat anak, apalagi ibu. Ibu merupakan madrasah pertama untuk anak. Jadi ibu kalau bisa ketika kita berkata-kata, karena ucapan seorang ibu itu ditiru, kemudian juga manjur ya, kita nggak sengaja kita marah, kita mengucapkan kata-kata yang maaf kasar misalkan, kita tidak berniat untuk mendoakan, tapi ketika kata-kata itu keluar itu seperti ucapan. Jadi kita harus hati-hati ketika berkata kepada pendidikan ini sebagai ibu, sebagai keluarga kita juga mengajarkan anak kita setidaknya harus sekolah sampai tingkat SMA, kalau bisa ke perguruan tinggi. Insya Allah ya, jangan sampai nanti ketika masih SMP, lulus SMP sudah minta nikah. Ada nggak ya yang di Taman Sare ini? Di Taman Sare lulus SMP nikah banyak ya? Banyak. Minta tolong kepada Bapak Ibu ya, nanti kalau ada anak yang masih usianya masih kecil, masih bisa bawa umur, mau nikah, tidaknya diarahkan orang tuanya. Karena resikonya ini banyak. Berapa sih usia minimal pernikahan itu ya? Undang-undang pernikahan berapa tahun? 19 tahun untuk perempuan. Untuk laki-lakinya sama ya pernikahan. Kalau kita di BKKBN kita punya usia ideal untuk menikah berapa? Yaitu usia berapa untuk perempuannya? 20 21. Untuk laki-lakinya 25. Jadi kenapa di 21 dan di 25? Untuk perempuan di 21 karena organ reproduksinya itu sudah matang, kemudian ya. Organ reproduksinya sudah matang. Kalau kita anak-anak kita masih usia di bawah 21 tahun, apalagi di 13-14 tahun sudah menikah, belum siap untuk hamil. Nanti resikonya apa? Kematian ibu, kematian anaknya. Pasti kita tidak mau kalau anak-anak kita sampai mengalami hal itu ya. Seenggaknya kalau ada tetangganya mau menikah, sudah ngobrol, nggak mau, pokoknya saya mau menikah, gitu ya. Masih 14 tahun, sudah dibilangin orang tuanya, jangan dinikahkan dulu bu, kasihan anaknya. Tetap ngeyel, nggak mau, anaknya sudah mau nikah untuk menghindari zina, mungkin itu ya alasannya. Tapi kalau sudah ngotot seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Jangan hamil dulu, ya sampai usia pas untuk hamil. Ini juga ada kader TPK ya di sini. Tim pendamping keluarga semuanya tim pendamping keluarga. Nah ini tugasnya para ibu-ibu TPK untuk mendampingi calon pengantinnya. Disiapkan. Kalau ada mau menikah misalkan, tangganya ada yang mau menikah, langsung didampingi. Di dusun sini ada yang per dusun ya. TPK-nya kan dibagi sudah per dusun ya bu ya. Nah, itu pasti tahu kan kalau tetangganya mau menikah kan pasti tahu. Didampingi setidaknya berapa bulan sebelum menikah harus didampingi. 3 bulan. Kenapa 3 bulan harus didampingi? Kenapa? Kira-kira harus didampingi 3 bulan sebelum menikah. Jadi gini, kenapa harus 3 bulan sebelum menikah didampingi? Misalkan tadi kan diukur apanya aja? Nilainya. Kemudian apa? HB. Jadi periksa kesehatan jadi di puskesmas, nanti diperiksa HB-nya, diperiksa nilainya, tinggi badan, berat badan. Ketika nilainya dia belum cukup atau HB-nya belum cukup, masa 3 bulan itu kita pendekatan lebih.
Jadi dipantau visinya, makanya dipantau. Itu nanti bisa konsultasi ke Bu Bidan, karena Bu Bidan juga termasuk anggota PPK ya Bu ya. Nah itu nanti kalau masalah kesehatan bisa langsung konsul ke Bu Bidan. Selain itu Capim harus daftar apa Ibu? LC-Mil. LC-Mil itu apa? Elektronik siap nikah dan hamil. Nanti di situ Capimnya diminta untuk mengisi kuesioner. Kemudian muncul sertifikatnya kalau sudah periksa kesehatan ke puskesmas. Kira-kira Capimnya itu bersedia enggak ya kalau mau periksa kesehatan ke puskesmas? Enggak mau. Alasannya apa Bu? Jauh ya. Mungkin kalau di kuliah, kalau kuliah Kalau Bu Bina sebenarnya saya juga penasaran nih. Untuk tes HB itu apakah harus pakai alat? Pakai alat ya. Misalkan anak bisa dilihat dari gejala gitu. Nggak bisa. Tidak bisa ya. Harus cek HB ke puskesmas. Nah itu susahnya kita. Kalau sekedar sini mau download itu pasti mau. Gimana ya caranya biar Capim itu mau ke puskesmas untuk periksa ya? Tapi Capim itu harus datang sendiri ke KUA enggak ya Pak? Datang sendiri ke KUA ya. Nah itu bisa sebenarnya sekalian mampir ke puskesmas, kan dekat ya. KUA Sampang dengan puskesmas. Sebenarnya itu bukan untuk kita sebagai kader, bukan untuk kita sebagai Bu Bidan ya, bukan kita sebagai Pak Klebun, bukan. Untuk dirinya sendiri, untuk Capimnya sendiri. Ketika Capimnya sehat, kenapa kalau kurang hati itu nggak boleh hamil dulu? Resikonya banyak. Apa Ibu? Resikonya Bu? Oh iya, nah itu bisa kecatatan kepada bayinya. Mungkin itu bisa disampaikan kepada calon pengantinnya. Kan mau kalau ya, nah kan Capim kan harus ke KUA juga. Nah kalau jadi persyaratan ke KUA ini caranya agak susah ya Pak Rudi, karena untuk peraturan di KUA itu sudah ada peraturannya dari Kementerian Agama. Itu yang kita Menek desa ager Bu, menek desa ager. Kenapa Pak? Ager menek desa. Nggak bisa bahasa Madura Pak. Kenalannya saya dari Sidoarjo. Bahasa Maduranya sih kebelet itu Kesusu. sebenarnya nggak apa-apa kebelet menikah, tapi itu jadi resikonya banyak sebenarnya Pak ya. Apalagi kalau masih usia di bawah umur gitu. Kalau HB kemudian gila padahal masih bisa dikoreksi, masih bisa makan makanan penambah darah, masih bisa minum vitamin penambah darah, masih bisa makanan bergizi untuk meningkatkan berat badannya, untuk meningkatkan tinggi kadar HB-nya. Tapi kalau usianya itu Usia berapa? Untuk berapa bisa tadi nikah? usia untuk minimal pernikahan berapa Ibu? 21. 19 menurut peraturan agama ya. Kalau menurut BKKBN 21 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki. Nah untuk 21 tadi kenapa? Karena organ reproduksinya sudah siap. Kalau laki-laki 25 kenapa? Karena sudah mapan insya Allah ya, kalau usia 25 setidaknya punya penghasilan tetap tiap bulannya, emosinya juga sudah cukup. Ketika umurnya baru 19 tahun, baru 17 tahun bisa tanggung jawab, sudah ada rasa tanggung jawab. Anak-anak atau anak-anak SMP, anak-anak SMA itu kalau bisa dibilang tidak takut mati ya Bu. Belum punya rasa takut itu, belum punya. Misalkan sepeda motoran, kencang balapan, belum punya. Kalau kita sebagai ibu-ibu yang sudah dewasa, pasti mikir, anakku nanti gimana di rumah kalau kecelakaan ya. Mikirnya sudah panjang. Kalau anak-anak masih usianya masih remaja, itu masih masa-masa penasaran, masa-masa aku bisa. Darah muda. Darah muda ya. Masih membara darah muda. Nah itu tadi, kalau dipaksa menikah di usia itu, pasti apa akibatnya? Baru berantem sedikit sudah berantem sedikit pulang ke rumah ibunya. Yang laki-laki pulang ke rumah ibunya, yang perempuan juga pulang ke rumah ibunya. Akhirnya yang berantem siapa? Orang tuanya. Itu kenapa usia itu penting untuk menikah, bukan untuk kita, untuk Capimnya sendiri. Mungkin lanjut. Pokja Kampung KB. Setiap tahun sebenarnya untuk SK Pokja Kampung KB ini diperbarui karena itu tadi ada ya
ada yang berubah. Ditetapkan oleh siapa? Oleh desa, kepala desa, kepala lurah. Kemudian kampung KB itu berada di tataran desa dan memiliki 8 seksi seperti yang saya sampaikan. Ada 8 fungsi keluarga. Anggota pemuda kampung KB di tingkat desa berasal dari Pokja kampung KB di tingkat dusun kampung RW. Jadi setidaknya ada perwakilan dari masing-masing dusun. Jadi tahu gitu ya, apalagi di sini jauh-jauh ya Pak ya dusunnya ya. Jauh-jauh tadi saya ke sini jauh sekali. Dekat Bu. Kenapa? Dekat. Dekat, iya nanti lama-lama karena saya baru pertama Pak, jadi terasa jauh. Nanti kalau sudah sering kesini dekat ya. Sering-sering Bu. Ya Allah. Mungkin kalau ada undangan dari desa, dari anggaran desa, monggo kita diundang ke sini nggak apa-apa Pak, karena kita untuk kampung KB ini anggarannya juga 1 kali 1 tahun. Lanjut untuk kriteria kampung KB. Nah ini kenapa tadi Taman Sare masuk ke kampung KB? Ini ada beberapa kriteria yang bisa masuk ke kampung KB. Di antaranya kumuh, pesisir atau nelayan. Ini mandangnya kenapa masuk ke kampung KB? Mandangnya merupakan daerah pesisir. Ini untuk Taman Sare mungkin ya terkecil ya, karena desa paling jauh di Kecamatan Sampang kayaknya ya. Benar ya Pak ya. Ya. Selain terkecil, mungkin dulu waktu pembentukan kampung KB itu ada kasus stunting. Pernah ya Bu Bidan ya? Di Taman Sari ada nggak ya? Tidak ada ya? Tidak ada ya, berarti karena masuk ke desa terkecil. Ini ada beberapa, kalau di perkotaan itu perbatasan desa kumuh. Kalau di kumuh itu kebanyakan di kota ya, di daerah kota. Kemudian kawasan wisata, padat penduduk, kawasan industri. Kalau Taman Sari karena terkecil. Miskin boleh. Kenapa? Kawasan miskin, saya nggak enak kalau mau bilang. Enggak, karena terkecil mungkin karena itu. Lanjut. Semoga masyarakat desa Taman Sari kayak sehat, ya, semuanya keluarga berkualitas. Itu yang terpenting. Anak-anaknya sehat, ibunya sehat, ayah ibunya sehat. Ini program terupdate di kampung KB. Ini program kita yang terbaru tadi yang sudah kita sampaikan juga untuk Simil. Lanjut. Nah ini tim pendamping keluarga di desa kita punya 4. Ini sudah tambahan Bu. Kita dari tadi. Kami dari pihak desa cuma apa itu istilahnya cuma menyampaikan mudah-mudahan apa yang direncanakan berkaitan dengan juga dari struktural itu masih semakin ada pergantian. Mungkin mohon ke petugas KB yang di desa tolong itu dirubah karena ini sebenarnya ada kaitan dengan dokumen-dokumen desa termasuk aktivitas yang kami bawakan nanti sebagai perlengkapan. Juga mudah-mudahan apa yang direncanakan mulai dari tahun sekarang sampai terusnya ini berjalan lancar. Terus apa yang dituju mudah-mudahan bisa tercapai. Mungkin itu sudah tambahan dari saya. Terima kasih. Saya juga baru di sini. Saya petugas baru penanggung jawab Polindes Taman Sari. Tapi meskipun baru, saya orang lama di sini. Iya. Mungkin untuk kedepannya kita kerjasamanya dari kader mungkin lebih aktif lagi. Kami dari petugas Taman Sari ini dari Polindes siap selalu membantu, selalu terbuka. Apapun ada masalah apapun kita akan kerjakan bersama. Jadi kedepannya mungkin lebih aktif lagi. Kita selalu terbuka itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini Ibu PKK jadi bukan yang hadir di tempat ini. Alhamdulillah kami diundang oleh KB untuk sharing pendapat makanan untuk kemajuan Indonesia menuju dan generasi emas tahun 2045. Ibu sekalian, Pak sekalian, terus terang saya
pertemuan dengan kabin kesehatan, puskesmas, dengan restoran, kapolres itu hampir setiap hari untuk membahas masalah yang berkaitan dengan apa yang diprogramkan oleh kabin. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam rangka menyatukan refleksi untuk menuju Indonesia maju, untuk menciptakan kader-kader emas untuk bangsa. Perlu diketahui, saya dari Kabupaten Sampang, kebetulan saya penghulu, ini menyampaikan beberapa hal yang antaranya adalah pertanyaan yang paling krusial bagi kami adalah masalah usia. Terus Ibu, usia itu tidak bisa saya pungkiri karena itu sudah merupakan produk DPR RI yang tertuang dalam PMA nomor 16 dan 11 dan semula walaupun kami punya ukuran 21 perempuan 25 itu bagus sekali, tapi kita tidak berdaya ketika kan undang-undang sebagai pelaksanaan lapangan itu yaitu nomor undang-undang 16 laki maupun perempuan 16 tahun. Kenapa 15 tahun? Karena kita memikirkan dampak daripada perselisihannya, Bu. Betul, memang kalau 21 lebih itu bagus, tapi kalau dibiarkan 21, 25 itu insya Allah banyak hal yang terjadi panen dan persinahan, kan begitu. Itulah DPR mengambil kesimpulan bahwa sudahlah mungkin batas minimal, tapi kalau itu maunya maksimalnya aja. Kalau bisa ini minimalnya kan, minimal Ibu itu 19 laki perempuan. Tapi saya dengan hati yang sangat dalam tidak mengharapkan tahun itu. Yang harapkan itu adalah maksimalnya sebenarnya berapa? 22 tahun. Yang kedua masalah simil itu lah elektronik, siap nikah dan hamil itu sangat bagus sekali. Saya mengartikan stunting itu menurut saya itu adalah keterbelakangan mental. Kalau kamu dulu itu adalah cebol ya, cebol apa ya? Pendek itulah stunting menurut saya itu. Kalau pendek ya pemikirannya sudah terbelakang, otaknya terbelakang, sudah tidak pintar lagi, itu menurut saya secara gamblang seperti itu menurut saya. Yang kedua, terang Kementerian Agama sekarang sudah seakan-akan ditekan untuk bagaimana kita mengimbangi kesehatan, di antaranya barusan Ibu saya tekan 1 juta booster. Alhamdulillah tercapai. Sekarang diberi mandat BIAN, ya, badan nasional ya, bulan nasional. Sekarang juga diberi tugas saya usia 6 sampai 12 tahun. Ini suratnya bertubi untuk KUA. Jadi KUA sekarang seakan-akan anak-anak kesehatan gitu. Ditekan karena apa? Sekarang sudah masuk di Kementerian Agama itu gampang karena punya lembaga, itu punya MI, punya MTS itu pemerintah sekarang sudah tahu bahwa Kementerian itu punya lembaga banyak sekali. Oleh itu saya mohon kepada ibu sekalian, kenapa KUA itu ditekan begitu saja untuk LC-mil, untuk HB, untuk ukuran tinggi badan itu pernikahan, karena memang timbulnya generasi pas itu adalah dari pernikahan. Nah, kenapa KUA saya ditekan terus oleh kesehatan? Kenapa KUA itu tidak menjalankan perintah itu? Saya itu kan tidak menjalankan, terus memberikan warning, peringatan baik kepala desa, baik kepala RT, semua saya kasih tahu bahwa LCM itulah program kita bersama karena sudah MOU, sudah kerjasama antara Menteri Agama dengan Menteri Kesehatan Pusat. Tapi ini lagi-lagi saya mohon kepada kesehatan, ayo kalau LCM itu mau jalan, bagaimana saya menyiapkan ruangan untuk bidan atau dengan kesehatan untuk ngekos di kawasan 4. Saya akan dipersiapkan ruangan ber-AC, kan begitu. Semua ruangan sudah ada, tapi sampai sekarang nggak jawab. Kok begitu? Karena setiap hari mesti ada orang ke KUA untuk dirafak, diperiksa. Cuma periksanya adalah dokumen, bukan kesehatannya, karena KUA tidak punya kesehatan, gitu kan. Tapi sampai sekarang ada respon, padahal terus ada kegiatan rapat. Sampai KB Mbak Ina ada beda sini. Mbak Ina Iba berikan 2-3 orang atau 10 orang sekali, karena kalau mendangus tapi itu ada 30 pasang. Itu tahu enak kan? Tapi sekarang ada respon. Saya juga koordinasi dengan Pak Yuliono, Dr. Yuliono dari kesehatan. Setelah itu selesai.
Nah itu makanya saya sangat concern masalah apa ya, stunting itu, masalah ensimin saya menikah hamil, emak saat tak punya anak. Ayo mumpung sekarang punya ibu bidan, ayo salurkan kasih ruangan ber-AC. Sampang itu kok sekarang sudah menjadi tahap rutin pergaulan sedusia. Sampang. Saya motornya, karena saya di Jakarta saya 4 kali, di Jogja 2 kali, saya di Bina, di Surabaya, Malang berapa kali saya sudah kenyang itu. Ayo siap, ruangan ber-AC semua Sampang itu sekarang. Siap, minta berdoa orang saya tanya, periksa setiap hari ada mantel sama penuh. Gitu, saya siap menampung itu. Cuma kenyataannya sekarang yang paling rendah itu memang tahun saya agak sedikit ya yang menghadap mobil kota semua. Karena kalau tidak menghadap ke kantor, saya tidak keluarkan sonkahnya. Dari teman saya takut pada Pak Kades. Saya tidak enak Pak Kades, tapi mayulah kesadaran sendiri. Karena undang-undang aturan itu kalah dengan kesadaran, itu kan? Undang-undang ada, MOU ada. Apa yang tidak ada undang-undang LCM masalah Titanic itu sudah ada sudah, aturan sudah ada, tapi kesadaran tidak ada. Masa semua sah itu masalah belum pernah dengan hak asasi manusia, belum pernah dengan hak manusia. Pun bisa saya sedikit dipolisikan, kan begitu. Tadi kesadaran bagaimana ibu-ibu PKK berikan apa penjelasan kepada masyarakat agar ada kita kesehatan. Semuanya banyak bu, semuanya betul kata ibu bidan tadi. Kalau dipaksakan umur, tadi tanya SMP ada, ya itu pak, sadar apa namanya sudah tidak bisa mengenalkan undang-undang. Mau SD kan bapak sekolah sebenarnya 16 tahun ya sudah. Karena kenyataannya di desa banyak tidak sekolah. Iya makanya saya kalau minta Jakarta ditulis SMA semuanya. Kalau tidak sekolah SMA kan saya juga salah. Loh kok SMP di Pak kan jika begitu pelajar itu di mana lagi gitu kan? Pelajar masa pelajar kawin gitu kan? Tapi kan tidak boleh bohongi. Apa itu? Dokumennya itu. Masa saya kalau KTP-nya pelajar ditulis petani kan sesuai kan? Tapi saya punya saya sendiri. Kalau minta Jakarta langsung SMA. Kan yang minta KB juga kan? Kalau dia KB minta kan ya? Iya, tiap bulan. Tapi yang aktif itu hanya KB penyanyi yang tidak ngomongin. Kalau semua yang lain sekarang tidak ada ya, tidak ada minta data. Kan aktif yang lain itu. Terima kasih mungkin yang sampaikan. Saya memang selalu ditanyakan oleh bidan-bidan itu kenapa sampai 15 tahun, 11 tahun nih. Kan ada yang 14 tahun nikah kan? 15 tahun ada yang nikah. Tidak bisa juga menolak karena sudah berpantang dengan agama. Dikerja oleh ibu-ibu bidan, ibu dokter. Sampai kalau kali lihat di datanya itu kan minta data 12 tahun itu kan. Saya mereka itu kan ada berapa pengadilan. Tidak bisa saya berbuat sendiri karena diberitakan nama ini tolong tetap pernikahan di Sampang. Kamu yang bersetahun bisa apa? Tidak bisa. Dengan cara apa? Pengadilan. Namanya itu dispen umur. Bisa. Oleh itu saya tidak dibuat karena sudah undang itu. Saya kalau menolak dari undang-undang saya juga dikelirukan. Ya itu kalau maksang saya takut dikelirukan juga oleh masyarakat. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan berguna dan saya tetap mengharapkan untuk kolaborasi kerjasamanya. Dan saya tekan juga oleh Menteri Agama agar stunting ini betul-betul melalui pintu KUA bagaimana untuk bersatu dengan KB Kesehatan memberantas malah stunting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Desa Taman Sari, Ibu dari KB, Bapak dari KUA, dan ibu-ibu pendamping yang PKK. Apa yang kami sampaikan oleh Ibu mulai tadi mungkin bisa dipahami oleh ibu-ibu kader yang ada di desa. Yang pertama kami menyampaikan apa yang istilahnya tadi usia dalam melaksanakan nikah atau kawin. Kadang-kala memang kurang begitu optimal, dalam artian kadang-kadang ada yang perempuan kecelakaan, akhirnya kadang-kadang masih SMA, SMP dengan hamil kan begitu. Jadi mari kita ibu kader juga ikut menyampaikan kepada warga masyarakatnya agar dalam pergaulan di masyarakat
putra putrinya harus dijaga agar tidak terjadi hal-hal yang kurang berkenan. Yang pertama, yang kedua, apa yang disampaikan oleh Bapak Rusdi tadi terkait dengan pemeriksaan untuk orang kawin itu benar, sudah ada MOU-nya. Tinggal nanti dari Ibu KB menyampaikan ke tingkat atas atau pimpinan. Katanya Pak Rusdi tadi terus harus ada pendamping dari KB. Kalau itu sudah disediakan ruangan AC apa itu. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan masalah pekerjaan itu memang tidak ada selesainya. Memang kita banyak pekerjaan. Tapi kalau hal itu masukan yang disampaikan oleh Pak Rusdi, Ibu mungkin nanti bisa menyampaikan ke jenjang lebih atas. Maksudnya demikian. Jadi katanya tadi ada kolaborasi. Nah, jadi istilahnya ketuk ular. Jadi tidak selesai di Ibu. Jadi ayo kita sama-sama untuk menjaga bagaimana sampai ini untuk lebih baik dalam hal masalah perkawinan atau dari usia sekian. Ya tidak lepas dari kami juga penyampaian juga pesan-pesan Kaptipmas yang kalau kita ke desa ya kita menyampaikan seperti itu. Jadi kenakalan remaja akhirnya kan terjadi hal-hal yang kurang baik juga. Ya kadang-kadang faktor dari HP juga. Lihat film ini yang maaf kadang-kadang begitu. Ya saya kira demikian Ibu tambahan mungkin nanti bisa disampaikan ke jenjang lebih atas apa yang mungkin Pak Rusdi tadi menyampaikan itu lebih baik. Mungkin nanti sebagai percontohan Kecamatan Sampang Kota lebih maju. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.